ummatal Islam, sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu syahawatul ghay, syahwat yang menyesatkan fi butunikum wa furujikum, di perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya mengikuti hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun minal muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, di antaranya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mencela hawa nafsu dalam ayat-ayat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia yang paling sesat di dunia adalah yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Di sini dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tidak ada yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itulah ya akhal Islam, seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan si Bal'am. Allah Ta'ala berfirman, "Watsulu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Bacakan kepada mereka tentang berita orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami tersebut, lalu setan pun mengikutinya, jadilah ia menjadi orang-orang yang tersesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi kata Allah, ia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Lihatlah saudaraku, ilmu pun menjadi tidak bermanfaat ketika hati kita diselimuti oleh hawa nafsu. Ketika kita lebih memperturutkan hawa nafsu, maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang taslim, hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib membuang hawa nafsunya. Dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin seorang hamba tunduk dan patuh dengan sempurna kecuali dengan mengalahkan hawa nafsunya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku. Makanya si Ba'lam itu diberikan oleh Allah perumpamaan apa? Allah mengatakan, "Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath." Perumpamaan orang seperti ini seperti anjing yang kalau kamu halau ia atau kamu biarkan ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Subhanallah. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan untuk orang yang mengikuti hawa nafsunya, bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya karena saking mengikuti hawa nafsunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya di dalam umat Islam banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ti aqwamun tatajara fihimul ahwa kama yatajaral kalabu li sahibihi." Nanti akan datang kaum-kaum, kata Rasulullah, yang mengalir pada dirinya hawa nafsu seperti penyakit rabies yang mengalir pada diri seseorang yang terkena padanya, tidak meninggalkan satupun urat, tidak pula persendian kecuali dimasuki oleh rabies tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, lalu apa tanda orang yang mengikuti hawa nafsu?
Tanda orangnya mengikuti hawa nafsu, dia lebih memperturutkan hawa nafsunya, seleranya di dalam dia beragamanya. Dia tidak mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah. Akan tetapi dia memandang baik, memandang sesuatu itu hasan hanya sebatas dengan hawa nafsunya, dengan seleranya saja. Sehingga pada waktu itu ya akhul Islam, yang menjadi patokan dan ukuran kebaikan bagi dia adalah pandangan dirinya pribadi, perasaan saja. Demikian pula hawa nafsunya. Dia tidak lagi menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sandaran, tidak ya akhul Islam. Akan tetapi dia jadikan Al-Quran dan hadis sebatas tameng, sebagai untuk pembenaran dirinya. Yang menjadi sandaran dirinya adalah hawa nafsunya. Dia melihat sesuatu dengan kebaikan itu dengan hawa nafsu, lalu dia mengamalkannya. Setelah itu dia mencari dalil yang menyesuai hawa nafsunya untuk membenarkan dirinya, yang seakan-akan orang menganggap dia mempunyai dalil padahal tidak demikian. Padahal dalil pun tidak mendukungnya, namun dipaksakan tentunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij, mereka membawakan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim tentang orang-orang Khawarij itu. Kata Rasulullah apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka membawakan ucapan-ucapan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka, kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, mereka melesat dari agama, sebagaimana melesatnya busur panah dari buruannya. Bayangkan, subhanallah. Padahal yang dibawakan qala Allah, qala Rasulullah, tapi dipahami dengan hawa nafsunya, ditafsirkan sesuai dengan pendapat dirinya. Tidak melihat bagaimana pendapat salafus saleh, tidak melihat bagaimana pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia jadikan Al-Quran dan hadis hanya sebagai sebuah tameng saja untuk membenarkan pendapatnya. Inilah yang akhul Islam, sesuatu yang Rasulullah khawatirkan, karena yang seperti ini bisa merusak agama seorang hamba, bisa menjadikan akidah seorang hamba berubah, bahkan ketakwaannya pun hilang akibat daripada seseorang mengikuti hawa nafsunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, seorang mukmin berusaha bagaimana hawa nafsunya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ia berusaha untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai parameter dirinya. Dia selalu berfikir apakah ucapannya, perbuatannya, amalannya sesuai dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berusaha untuk mencari dalil. Ia berusaha untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai imamnya. Ketika ia mendapatkan dalil yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, selama ini dia tinggalkan keyakinannya tersebut karena mengikuti dalil. Itulah ya akhul Islam, ciri bahwa dia memang pengikut dalil, dia pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikut hawa nafsu. Sehingga pada waktu itu dia selalu memeriksa setiap perbuatan dan amalan dia dalam masalah din, dalam masalah agama ini, apakah sesuai dengan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf terdahulu. Ketika beliau tersesat di sebuah perjalanan di padang pasir, beliau mendapatkan sebuah berita, sebuah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila seseorang dari kalian tersesat di sebuah padang pasir, maka panggillah para penunggu padang pasir itu, niscaya mereka akan menuntunmu ke jalan yang benar. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, maka aku coba cari-cari hadis tersebut untuk aku lihat sanadnya, apakah sahih atau tidak.
Lihat Abdullah bin Mubarak. Beliau tidak berani mengamalkan dulu ketika mendengar hadis tersebut sampai beliau periksa dulu apakah sahih atau tidak. Inilah ya akhal Islam, tanda orang yang hatinya selamat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tanda orang yang hatinya selamat yaitu dia lebih semangat untuk meluruskan amalannya daripada amalan tersebut. Dia berusaha untuk memeriksa dan mengoreksi apakah ada hadisnya, ada hujahnya, ada dalilnya atau tidak. Bagaimana pemahamannya, sesuaikah dengan pemahaman salafus saleh atau tidak. Apabila ia sudah memastikan akan kebenaran dan kesahihannya, baru ia amalkan. Berbeda dengan pengikut hawa nafsu, ia amalkan terlebih dahulu apa yang sesuai dengan seleranya, lalu kemudian ia mencari-cari pembenaran. Na'udzubillah, nas'alullaha salamata wal afiyah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.